Motivasi dan cerita di balik sebuah karya merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah karya bisa dinikmati oleh penciptanya dan juga semua pendengarnya atau penikmat daripada karya itu. Jumpa lagi bersama saya di Extraordinary Story. Terima kasih buat semua supportnya ya. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang ada di channel ini. Cerita di balik kisah dari lagu I Have Decided to Follow Jesus, atau yang dalam bahasa Indonesianya mengikuti Yesus keputusanku, terjadi pada abad 18 atau tahun 1800 di bagian timur India, di sebuah daerah yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangunan rohani besar-besaran sehingga menghasilkan banyak misionari, dan para misionari ini mereka menyebarkan Injil ke seluruh dunia, termasuk menyebarkan Injil ke India. Di India atau di daerah Assam, menurut sejarah yang ditulis oleh Perangamalan Job, yaitu misionari dari India, yang mengatakan bahwa misionari-misionari dari Inggris tiba di India pada sekitar 1800, dan di sana mereka memberitakan Injil. Daerah Assam adalah daerah di mana para penduduknya mayoritas adalah penduduk dari suku-suku primitif yang masih menganut kebiasaan kanibalisme. Tahu kan, kanibalisme berarti suku yang suka makan orang atau suku yang suka memangsa manusia. Dan hal ini tentu mengerikan dan merupakan tantangan yang besar buat para misionari yang masuk ke daerah Assam. Tantangan terbesar dari para misionari adalah suku-suku yang ada di daerah Assam ini, mereka tidak suka dengan keberadaan orang asing. Ada satu tradisi di suku Assam, yaitu bagi kaum laki-laki ya, semakin banyak mereka mengumpulkan kepala manusia yang mereka letakkan di depan rumah mereka, semakin mereka dihargai dan dihormati oleh penduduk setempat. Dan itu memang mengerikan banget dan merupakan tantangan buat para misionari dari Inggris. Tetapi hal itu tidak melunturkan semangat dari para misionari Inggris ini. Mereka pun terus memberitakan Injil di suku Assam yang terkenal dengan primitif dan tradisi mereka yang sangat mengerikan ya. Tapi ada satu mujizat yang terjadi di tengah-tengah tantangan yang ada. Para misionari akhirnya bisa memberitakan Injil, dan ada sebuah keluarga yang akhirnya memutuskan untuk menjadi keluarga Kristen, yaitu kepala keluarganya yang bernama Nokseng bersama istrinya dan kedua anaknya, mereka pun memutuskan menjadi Kristen. Mereka pun begitu bersemangat dan on fire ya untuk menceritakan kepada warga-warga atau keluarga lain bagaimana iman percaya mereka yang baru mereka miliki. Dan Nokseng begitu bersemangat menceritakan kepada tetangga-tetangganya, dan hal ini didengar oleh kepala suku, dan kepala suku menjadi murka, menjadi marah. Ia pun mengumpulkan semua warga di daerah Assam. Kepala suku ingin mengadili Nokseng dan juga keluarganya yang ada. Kepala suku dengan marah sambil memegang tombak, kepala suku mengancam Nokseng dan keluarganya supaya mereka meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Tapi Nokseng menjawab kepala suku ini dengan sebuah kata-kata dari lagu yang ia ciptakan pada saat ia memutuskan menjadi pengikut Kristus. Nokseng berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Setelah Nokseng selesai mengatakan perkataan itu, kepala suku pun dengan marah dan ia membunuh kedua anak Nokseng. Kepala suku kembali lagi bertanya kepada Nokseng, jika kamu tidak meninggalkan imanmu, bukan cuma anakmu saja yang akan mati, tapi istrimu juga akan mati. Sekali lagi Nokseng menjawab kepala suku, dia berkata, though no one go with me, still I will follow, no turning back, no turning back.
Setelah Nokseng selesai mengatakan kalimat itu, kepala suku pun membunuh istrinya dan istrinya pun mati. Dan ini sekali lagi kepala suku memberikan kesempatan yang terakhir kepada Nokseng. Dia bertanya lagi, ini adalah kesempatan terakhir yang saya berikan kepada kamu. Jika kamu meninggalkan imanmu, maka saya akan membiarkan kamu hidup. Tetapi Nokseng menjawab lagi kepala suku, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nokseng dari mulutnya. Karena kepala suku pun kemudian membunuh Nokseng. Nokseng dan keluarganya mati karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Setelah kematian Nokseng, ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Karena kepala suku dan warga setempat, mereka cukup terganggu. Bahkan mereka bertanya-tanya di dalam hati dan pikiran mereka, siapa sih sebenarnya Tuhannya Nokseng sehingga seorang Nokseng dan keluarganya mau mengorbankan hidup mereka hanya untuk mempertahankan imannya. Satu keajaiban terjadi. Kematian keluarga Nokseng merupakan pintu Injil di daerah Assam. Karena beberapa tahun setelah Nokseng meninggal, kepala suku memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi pengikut Kristus dan menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang Kristen. Dan warga setempat pun mengikuti kepala suku. Mereka pun akhirnya mengikuti Kristus dan menjadikan agama Kristen sebagai agama mereka. Dan luar biasa ya, dari satu benih seperti firman Tuhan berkata, dari benih yang mati akan menumbuhkan banyak jiwa yang baru. Dan Nokseng dipakai menjadi martir, keluarganya dipakai sebagai martir, di mana Injil disebarluaskan di India. Kata-kata yang Nokseng ucapkan lalu akhirnya menjadi himne yang cukup menyentuh hati oleh misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh. Lalu himne itu dirubah lagi atau diaransemen lagi oleh komposer asal Amerika yaitu William Reynolds. Lagu itu diberi judul I Have Decided to Follow Jesus. Sudah ditranslate ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Dan lagu ini pun akhirnya dipakai oleh pendeta Billy Graham ketika dia mengadakan KKR di seluruh dunia. I have decided. Yang lagu ini akhirnya kita pun dengar di gereja. Dan hingga saat ini sebagai orang Kristen pasti kita sangat familiar dengan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Dan lagu ini sebagai lagu yang menjadi langkah awal ketika seorang mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ini lagu I Have Decided yang kita dengarkan dari zaman saya sekolah minggu, dari saya masih kecil hingga sekarang. Menurut Extraordinary People yang ada di rumah, bagaimana kisah tragis di balik lagu I Have Decided to Follow Jesus menurut kalian? Boleh komen di bawah ini ya. Dan menurut saya dari kisah di balik lagu I Have Decided to Follow Jesus, mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak tantangan yang menghadang kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita bebas hambatan, kita tanpa tantangan. Tapi Tuhan berjanji satu hal, Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhirnya. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan sedang menunggu di ujung jalan itu. Dia akan mendapati kita setia atau kita berpaling dari iman kita. Tetaplah setia pada imanmu, karena ada hadiah yang Tuhan siapkan buat setiap orang yang setia sampai pada akhirnya. Dan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar di luar daripada apa yang kita pikirkan. Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya, dan share juga konten ini kepada teman-teman kamu supaya bisa memberkati mereka. Dan sampai jumpa lagi di Extraordinary Story selanjutnya.
Terima kasih, God bless you. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salib, dan setia kepada Tuhan. Salam extraordinary.